berterima kasih kepada Laura Pravitasari atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kandangan kepada Ibu Enda Suryani Martani SPD MPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz kita, Ustadz Jafar Sotik, SPDI, FPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kandangan. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Kandangan. Yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Kandangan dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada kesempatan pagi yang indah ini, hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 bertepatan dengan 6 Sya'ban 1445 Hijriah. Yang pertama dan utama, selalu tidak lupa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi nikmat untuk bisa berada di lapangan utama SMP Negeri 1 Kandangan dalam agenda peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. SMP Negeri 1 Kandangan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sabarnya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas rahmatnya Ustaz kita Bapak Jafar Sotik. Kita tunggu tausiahnya, pencerahannya di hari yang sangat luar biasa hari ini untuk sesuai dengan banner yang ada di belakang saya, yaitu dalam rangka mewujudkan generasi Islami yang taat beribadah dan berakhlak mulia. Tentunya tadi seperti apa yang dikatakan oleh Ketua OSIS kita yang baru, Mbak Laura, bahwa kita akan menauladani gitu ya Mbak, menauladani gimana ya Mbak? Ini mau. Oh ya, menauladani sifat-sifat Rasulullah. Perlu sebagai informasi Bapak Ustadz, Mbak Laura itu Ketua OSIS yang baru dan hari ini Ryan pidato, Bapak. Jadi tepuk tangan untuk Mbak Laura. Ryan pidato pertama kali diadakan lolos Mbak Laura, lolos Mbak Laura. Kepada panitia, terima kasih juga sudah menyiapkan semuanya sehingga acara hari ini berjalan lancar dengan baik. Kemudian kepada pembawa acara, kemudian pendampingnya, semuanya dari keluarga besar SMP Negeri 1 Kandangan diucapkan terima kasih. Semoga nanti seperti harapan kita semuanya kita bisa meneladani dari Rasulullah kita. Kemudian sebagai informasi lagi Bapak Ustadz dan Ibu Bapak Guru semuanya juga anak-anakku, nanti silahkan kalian dengarkan dengan baik, khususnya untuk anak-anak kelas 789 tausiah yang akan diberikan oleh Ustadz kita tentang hikmah peringatan Isra Mi'raj, dan tentunya tidak ada sebulan lagi ya kita akan kedatangan bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan apa anak-anak? Bulan Ramadan.
Ya, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada semuanya atas berjalannya acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang seterusnya. Saat ini Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endah Suryandari Martani SPD MPD atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang kita telah nantikan, yaitu acara yang akan disampaikan oleh Ustadz Ja'far Shodiq SPD, sekaligus dimohon untuk memimpin doa. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kandangan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap Dewan Pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan SMP Negeri 1 Kandangan, siswa-siswi yang semoga senantiasa diberikan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Mbak MC dan Ketua OSIS yang baru yang tadi baru saja Ryan pidato di hadapan kita semua. Semoga di periode kepemimpinan Mbak Laura semakin bertambah semangat, semakin bertambah giatnya kegiatan OSIS SMP Negeri 1 Kandangan. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mata, nikmat kaki, nikmat mulut, nikmat telinga, dan segenap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Pagi hari ini dalam suasana yang aman, yang nyaman, yang agak hangat dan mulai agak panas, kita masih bisa berkumpul di tempat ini, di halaman SMP Negeri 1 Kandangan ini dengan tiada halangan suatu apapun. Semoga pertemuan kita, pertemuan yang menjadikan kita semakin erat ukhuwah kita, pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, pertemuan yang menjadikan kita memiliki semangat baru dalam rangka meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana tema Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia menjalankan agama Islam sampai nanti datangnya hari kiamat kelak. Teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 1 Kandangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah sekitar setengah tahun yang lalu kita ketemu di sini dalam tempat yang sama,
tetapi dengan posisi yang berbeda. Kalau kemarin saya di podium, sekarang saya di kursi, menkoyo dadi kiai. Padahal enggak. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini dalam keadaan teman-teman berpanas-panasan, berhangat-hangatan di tempat ini, kita akan flashback, kita akan kembali mengingat sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, supaya kita nanti bisa mengambil hikmah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa yang luar biasa ini. Teman-teman semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ke-10 kenabian. Ke-10 kenabian itu berarti tahun ke-10 sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Berarti ketika itu umur Nabi 50 tahun. Karena Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi seorang Rasul, umur beliau 40 tahun. Pada umur beliau yang ke-50 tahun, atau pada tahun ke-10 kenabian, tahun ke-10 dari diangkatnya beliau menjadi seorang Rasul, ada peristiwa yang luar biasa, ada peristiwa yang menyesakkan dada dan membuat berlinang air mata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sebuah peristiwa yang kemudian terekam dalam sejarah, disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dalam agama Islam itu dikenal dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun ke-10 kenabian, di mana ketika itu istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebelumnya malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Khadijah ketika itu sakit menjelang beliau wafat. Khadijah di kamar, dan yang menemui malaikat Jibril adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan beberapa hal. Kemudian malaikat Jibril ketika hendak pulang, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Juga Jibril titip salam untuk Khadijah. Bayangkan, pertama kali ada seorang manusia, yang seorang manusia ini dititipi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang kita sembah. Sesuatu yang luar biasa bagi Khadijah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar, menyampaikan kepada Khadijah bahwa Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan juga mendapatkan salam dari Jibril. Maka ketika itu Khadijah radhiyallahu anha menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ila Jibril alaihi salatu wassalam. Ya Allah, Engkaulah assalam, darimu keselamatan, dan juga salam semoga senantiasa terlimpah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Beberapa hari kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Maka kemudian Rasul merasa sedih karena meninggal oleh istri tercinta. Beberapa waktu kemudian, tidak lama, ternyata paman beliau yang selama ini merawat beliau, menjaga beliau, menjadi backingnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka meninggallah dua orang yang paling berjasa, meninggallah dua orang yang paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang sama, pada jarak yang sangat dekat. Maka ketika itulah kemudian
para sejarawan menyebutkan tahun ini sebagai Amul Huzn. Apa namanya? Amul Huzn. Sekali lagi apa namanya? Amul Huzn. Yang ikut menjawab semoga nanti postingan di TikTok jadi FYP. Tahun kesedihan. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sesak dadanya, berlinang air mata beliau. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ingin menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Diajak jalan-jalan. Ini hiburan untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Amul Huzn, di tahun kesedihan. Allah ngajak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jalan-jalan, tapi bukan bersama Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Bukan ke Dufan, bukan ke Bali, bukan ke Jatim Park, enggak. Jalan-jalannya ternyata berangkat start dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang hari ini ada di wilayah Palestina. Kemudian diajak naik ke langit yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Turun lagi, balik lagi. Jangan dilihat bayangannya itu dekat seperti gambar di belakang. Kalau gambar kan dekat itu cuma berapa meter, 3 meter dari sana sampai sana, itu kan Masjidil Haram sampai ke Al-Aqsa. Jauh perjalanan. Yang seandainya orang melakukan perjalanan ketika itu naik unta itu butuh waktu 1 bulan lebih. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajak jalan-jalan. Maka tadi yang dibaca oleh qari'ah kita, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Asra itu artinya memperjalankan. Jalan-jalan. Dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa lailan, pada sebuah malam. Malam itulah yang kemudian dikenal dengan Lailatul Isra, malam peristiwa Isra Mi'raj. Ada 2 istilah yang perlu kita bedakan. Yang pertama namanya Isra, yang kedua namanya Mi'raj. 2 istilah ini kemudian menjadi satu istilah, Isra Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, itu namanya Isra. Adapun Mi'raj itu berasal dari kata uruj. Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan Mi'raj. Jadi ada 2 istilah, Isra sama Mi'raj. Ikhwani fillah, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai kisah Isra Mi'raj. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Kita singkat hadisnya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, didatangkan kepadaku seekor buruk. Didatangkan kepadaku seekor buruk, sebuah binatang yang lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bakhal. Itu sabda Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim. Keledai lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bakhal atau bighal. Bakhal atau bighal itu apa? Bakhal itu adalah peranakan antara kuda dan keledai. Lahir namanya bakhal atau bighal. Nah, ini lebih besar dari keledai. Buruk itu besarnya lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bakhal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, kecepatan buruk itu adalah di mana matanya memandang, di situ kakinya berpijak. Saya ulang, di mana matanya memandang, di situ kakinya berpijak. Maka kalau buruk ini kok mau ke Gunung Sumbing, Gunung Sumbing arahnya mana ini? Dari sini? Sana ya? Sana. Maka buruk ini tinggal lihat Gunung Sumbing. Ketika lihat itu, kakinya tiba-tiba sudah berada di
Gunung Sumbing. Bagaimana cepatnya buruk. Buruk itu dalam bahasa Arab berasal dari kata bar, al-barqu. Al-barqu itu artinya kilat. Tahu kilat? Ya. Maka buruk itu adalah kendaraan yang cepatnya seperti kilat, bahkan lebih cepat daripada kilat, lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ini buruk. Disabdakan oleh Rasul bahwa kecepatan buruk itu adalah di mana matanya memandang, di situ kakinya sudah berpijak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat di Masjidil Aqsa. Datanglah malaikat Jibril membawa dua wadah. Yang satu wadah berisi susu, yang satu wadah berisi khamr. Maka kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasul, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ikhtar pilih." Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Engkau telah memilih sesuatu yang fitrah." Maka malaikat Jibril mulai mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik dari Masjidil Aqsa, naik ke langit yang pertama bersama malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik tidak sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik dan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di langit yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan, ketika sampai di langit yang pertama, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu langit kepada malaikat penjaga pintu langit. Maka malaikat penjaga pintu langit mengatakan, "Man ant, engkau siapa?" Jibril menjawab, "Ana Jibril, aku adalah Jibril." "Wa man ma'ak, yang bersama engkau siapa?" Kata Jibril, "Huwa Muhammad, dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Malaikat penjaga pintu langit mengatakan, "Apakah Muhammad sudah diutus?" Kata malaikat Jibril, "Ya, Muhammad telah diutus." Maka kemudian malaikat penjaga pintu langit membuka pintu langit yang pertama, naiklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril sampai di langit yang pertama. Di sana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam di langit yang pertama. Bagaimana bisa bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam sementara Nabi Adam alaihi salam telah meninggal dunia sejak ribuan tahun yang lalu? Yang ditemui adalah ruhnya Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi siapa? Adam. Nanti kita hafalkan bareng-bareng. Akhirnya di sana kemudian Nabi Adam alaihissalam mengucapkan selamat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ja'ali bi khair, dan kemudian Nabi Adam alaihissalam mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan-kebaikan. Maka lanjut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril untuk naik ke langit yang pertama. Kejadiannya persis sama dengan kejadian di langit yang pertama. Minta dibukakan pintu langit, ditanya siapa, ditanya yang bersama engkau siapa. Nah, malaikat Jibril mengatakan, "Saya Jibril bersama Muhammad." Minta dibukakan pintu langit kedua dibuka, sampai kemudian Nabi Muhammad naik ke langit yang kedua. Maka di sana malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad bertemu dengan dua nabi. Yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua adalah Nabi Yahya. Ini di langit yang kedua bertemu dua nabi. Langit yang pertama ketemu Nabi siapa? Adam. Di langit yang kedua ketemu Nabi siapa? Isa dan Yahya. Yahya itu adalah pamannya Nabi Isa. Kok bisa? Ya, karena Nabi Isa itu punya ibu namanya Maryam. Maryam punya bapak namanya Imron. Imron punya istri namanya Hannah. Hannah punya adik namanya Elizabeth. Elizabeth punya suami namanya Zakaria. Zakaria sama Elizabeth punya anak namanya Yahya. Paham? Ya. Jadi Imron, Hannah,
Yahya, Zakaria, Elisabeth. Ini Hana sama Elisabeth itu kakak adik. Maka Imron yang ada di dalam Al-Quran surat Ali, Imron itu kakak adian sama Zakaria, tapi yang kakak adian sebenarnya istri-istri mereka, Elisabeth sama Hana. Imron punya anak namanya Maryam, Zakaria punya anak namanya Yahya. Maka Maryam sama Yahya itu kakak adik sepupu. Ada di sini yang sepupuan? Ada ya mungkin ya. Jadi Maryam sama Yahya itu kakak adik sepupu. Maryam itu bilang sama Yahya, Yahya itu Maryam. Maryam punya anak namanya siapa? Isa. Berarti Isa manggil Yahya siapa? Paman, Paklik Yahya. Jadi di langit yang kedua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh Yahya dan Isa alaihi wassalam. Akhirnya malaikat Jibril kemudian mengajak lagi naik ke langit yang ketiga. Kejadiannya sama dengan langit yang pertama dan kedua. Di sana kemudian dibukakan pintu langit, naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi siapa? Yusuf alaihi salam. Ini di langit yang ketiga. Rasul bersabda, ketika Rasul melihat bagaimana gantengnya Nabi Yusuf, kata Rasul, laqad u'tiya syatrul husun atau kama qala Nabi. Sungguh Yusuf itu diberikan setengah ketampanan dunia. Itu Yusuf. Jadi setengah ketampanan dunia diberikan kepada Yusuf. Dan setengah ketampanan dunia dibagikan kepada seluruh penduduk dunia, termasuk dibagikan kepada mas-masnya semuanya ini. Jadi separuhnya itu diberikan kepada kalian semua. Nah separuhnya itu diberikan kepada Yusuf seorang diri. Bagaimana kemudian gantengnya Yusuf? Ya, makanya dulu kan kisahnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam lewat di sebuah tempat, ada perempuan-perempuan Mesir diberikan buah sama pisau, itu kan? Masih ingat ceritanya? Kemudian Nabi Yusuf lewat, melihat gantengnya Nabi Yusuf, sampai kemudian perempuan itu mengiris tangan mereka sendiri-sendiri. Itu menunjukkan bagaimana gantengnya seorang laki-laki. Masnya namanya siapa? B. Abel. Nek badhe pirsa Mas Abel niku ganteng napa mboten? Niku jenengan kabeh niku nggo napa jenengane? Pisau karo buah loh. Jur Mas Abel kok lewat. Kalau kalian bisa sampai mengiris tangan kalian, berarti Mas Abel paten ganteng. Kalau belum berarti kurang.